Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian tazkiyatun nafas. Bagaimana kita mentazkiyah diri kita, membeningkan diri kita, akal, hati, dan jiwa, sehingga kita betul-betul hidup ini mengalir menuju ke muara yang menjadi dambaan kita, yaitu husnul khatimah. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mentazkiyah diri. Salah satunya adalah dengan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan yang memberikan pengaruh bagi hati dan jiwa. Nah, salah satunya yang kemarin kita sudah sampaikan tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nah, yang pertama kata beliau adalah syababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu. Apa pesan hikmah yang kita dapatkan dari pesan Nabi ini? Tualah saat engkau masih muda, agar saatnya tua engkau tetap muda dalam kebaikan. Maksudnya tetap semangat dalam kebaikan, karena kita sudah biasa baik sejak muda. Nah, yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Lelahkan sehatmu dengan lillah, agar saatnya sakit engkau merasakan lillah yang sebenarnya. Ini yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Nah, yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu, jagalah kayamu sebelum miskinmu. Kita harus menjaga kondisi kaya sebelum saatnya nanti jatuh miskin. Dan jatuh miskin itu kepastian. Siapapun kita pasti suatu saat nanti akan menjadi orang yang miskin, bahkan sangat miskin. Kapan? Saat kematian tiba. Udah, kita nggak punya apa-apa, miskin, betul-betul miskin. Nah, sekarang ini kaya. Nah, kaya itu gambaran tentang senang. Maka pesan Nabi yang ketiga ini memiliki makna, susahlah saat engkau senang, agar saat susah tiba engkau tetap senang dan bahagia. Jadi mumpung lagi kaya ini, saatnya kita bersusah-susah dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf, dengan apa saja yang kita bisa lakukan dengan kekayaan kita, agar pada saatnya jatuh miskin, di mana kita waktu itu susah, kita tetap senang dan bahagia karena kita sudah terbiasa susah dalam senangnya kita. Ini yang ketiga. Nah, yang keempatnya, wa faraghaka qabla syughlik. Luangmu sebelum sibukmu. Padahal kita disuruh sibuk. Kok ini waktu luang, jaga waktu luang itu sebelum engkau sibuk. Ini memberi makna, sibuklah dengan akhiratmu, agar saat engkau disibukkan dunia selalu bernilai akhir. Karena yang sangat tidak kita inginkan adalah kalau sampai kesibukan kita terhadap dunia melenakan kita dari akhirat, atau kesibukan dunia kita menjadi kesibukan yang tidak ada nilainya bagi akhirat. Dan yang terakhir, ini yang menjadi
klimaksnya adalah wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Hiduplah untuk matimu, agar saat matimu tiba engkau merasakan hidup yang sebenarnya. Nah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima ini yang ingin kita coba dalami bersama. Jagalah hidupmu sebelum matimu. Nah, bicara tentang hidup. Hidup sebagaimana yang sering kita dengar adalah berjalan. Nah, kalau berjalan kan berarti ada yang dikejar. Berjalan ngejar apa? Mengejar matahari. Dan ini yang membuat hidup kita jadi aktif. Sama enggak kita berjalan tanpa ada yang dikejar, dengan kita berjalan ada yang dikejar? Mana yang membuat kita nggak bisa santai ketika ada yang dikejar? Apalagi kalau ngejar kereta api, itu cepat sekali itu jalannya. Maka inilah agar ritme hidup kita ini aktif, pastikan bahwa hidup tidak hanya sekedar berjalan, tapi ada yang kita kejar. Nah, mengejarnya adalah mengejar matahari. Kenapa mengejar matahari? Matahari adalah personifikasi waktu. Dan bukankah hidup itu hanya ada karena adanya waktu? Ketika waktu berakhir, pertanda hidup sudah tidak ada, ya udah, tidak ada lagi yang namanya hidup. Nah, kalaulah hidup adalah berjalan mengejar matahari, maka kita melihat manusia itu ada 3 macam. 3 jenis manusia dalam perjalanan dia mengejar matahari. Ini berkejaran dengan waktu. Kita setiap hari ini kan berkejaran dengan waktu. Saya kira teman-teman di pajak sudah paham betul berkejaran dengan waktu. Ini udah mau akhir tahun nih. Target kita, sehingga sisa waktu ini kan betul-betul berkejaran. Sesungguhnya itulah gambaran kehidupan kita. Secara personal, secara pribadi kita juga berkejaran dengan sang waktu. Waktu dipersonifikasikan dengan matahari karena tidak akan mungkin ada waktu tanpa ada matahari. Bahkan penentuan waktu itu biasanya dikaitkan dengan posisi matahari. Matahari di mana nih? Di timur. Ya udah, pagi. Ada orang yang matahari di timur bilang sore. Kalau sudah persis di atas, orang pasti akan menyebutnya zuhur. Nah, ada 3 manusia. Nah, kira-kira kita masuk yang mana? Kemarin yang kita sudah sampaikan adalah baru jenis manusia yang pertama. Ini berjalan di belakang matahari. Berarti dia terlambat. Terlambat. Ini manusia yang kepribadian dan perilaku hidupnya terbelakang dari umurnya. Orang seperti ini kalau mau dibuat kecepatannya, matahari kecepatannya 60 menit per jam. Nah, bisa jadi yang orang begini nih, dia kecepatannya 40 menit per jam. Jadi tiap jam dia terlambat 20 menit. Itu kan bisa dibayangkan tiap jam terlambat 20 menit. Satu hari terlambat berapa dia dengan matahari. Nah, orang seperti ini jadinya terbelakang dari umurnya. Hari ini adalah masa lalu. Jadi apa yang dia lakukan hari ini sama dengan kemarin. Kalau 10 tahun yang lalu malas qiyamul lail, hari ini masih malas. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itulah hari ininya dia. Nah, ini orang-orang yang jelas terlambat. Orang-orang yang terlambat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa resikonya kalau terlambat begini? Tidak bisa menyelesaikan hidup sampai hidupnya berakhir. Dan ini berat. Sebagaimana miniaturnya kita lihat pada kasus anak ujian. Sampai waktu berakhir dia belum selesai. Dia belum selesai.
Jadi kebayang nanti pada saat malaikat maut datang, ya dia hanya akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Pedihnya sakaratul maut. Bukan hanya pedih dalam artian sakit, tapi ada yang lebih berat dari itu. Dan ini pernah dialami kita kalau membaca kisah-kisah su'ul khatimah itu kadang, aduh ya Allah. Salah satunya ini menjadi ibrah bagi kita. Imam Al-Ghazali pernah mengisahkan tentang kematian salah seorang dari murid Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dengan Imam Al-Ghazali itu hidup satu zaman. Jadi Imam Al-Ghazali cerita, Fudail bin Iyad punya banyak murid. Nah, salah satu murid yang kata Imam Al-Ghazali sebenarnya murid yang paling alim. Itu lama enggak datang ke majelis ta'limnya beliau. Kan akhirnya beliau nanya, mana si fulan? Kok enggak kelihatan? Oh, dia sakit. Sampai satu saat Fudail bin Iyad merasa ingin menjenguk itu murid. Pas ditengok ternyata memang kondisi sakitnya udah berat sekali. Tanda-tanda nazar itu sudah kelihatan. Karena itulah Fudail bin Iyad membacakan surat Yasin di samping murid beliau ini. Baru saja beberapa ayat beliau membaca surat Yasin, muridnya bilang kepada beliau, "Ya Ustaz, wahai guru, la taqra' hadhihi surah." Tidak usahlah baca surat ini. Jadi muridnya melarang, "Enggak usah baca surat ini." Fudail bin Iyad merasa ini santri, ini murid sudah hafal Yasin. Ngapain dibacain Yasin? Tapi melihat keadaannya yang memang kelihatan semakin berat, akhirnya Fudail bin Iyad menghentikan bacaan surat Yasin dan kemudian beliau berkata kepada muridnya, "Idzan qul ya walad." Kalau begitu ucapkan olehmu la ilaha illallah. Ditalkin agar si murid ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa kata si murid? Si murid bilang, la aquluha. Aku tidak akan mengucapkannya. Aku tidak akan mengucapkannya. Padahal mendingan bilang la ilaha illallah kan daripada bilang la aquluha. Kan masih bisa ngomong. Tapi inilah yang dipilih oleh si murid. Malah dia bilang la aquluha. Aku tidak akan mengucapkannya. Kagetlah Fudail bin Iyad. Tapi belum hilang kekagetannya, si murid melanjutkan, fa inni laha bari'un. Karena sesungguhnya saya sudah berlepas diri dari kalimat ini. Saya sudah berlepas diri. Itu kan sama dengan sudah tidak mengakui. Bari'un itu kan satu kata dengan bara', berlepas diri. Sudah tidak mengakui lagi kalimat la ilaha illallah. Fudail bin Iyad tentu semakin kaget. Belum juga hilang kesemakin kagetan beliau tambah kaget lagi karena si murid sudah dalam keadaan meninggal. Meninggal dengan kalimat terakhir, saya sudah tidak lagi mengakui kalimat la ilaha illallah. Itu kan tanda berarti dia mati tidak membawa iman. Betul-betul Fudail bin Iyad akhirnya tercenung, ya Allah, kok bisa ini murid, padahal murid alim. Ini mengisyaratkan bahwa ilmu itu bukan jaminan, bahwa seseorang meninggalnya husnul khatimah. Nah, kalau punya ilmu saja belum jaminan, apalagi yang belum punya ilmu atau tidak punya ilmu. Lama beliau tercenung sampai akhirnya beliau bermimpi ketemu si murid. Dalam mimpinya Fudail bin Iyad melihat derita dari si murid juga kelihatan dalam mimpi itu. Fudail bertanya, kenapa engkau sampai mati dalam keadaan seperti ini? Si murid kemudian menyampaikan 3 hal. Dulu aku di dunia
Pertama, kata si murid, pernah sengaja berobat dengan obat yang haram. Sudah tahu haram, dipakai juga. Yang kedua, pernah ngedukun. Ngedukun. Dan yang ketiga, saya waktu hidup di dunia itu suka jengkel, suka mangkel, suka benci, musuhan dengan sesama mukmin. Dari apa yang disampaikan oleh muridnya Fudail ibn Iyad, kita jadi punya gambaran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amal yang membuat sang murid su'ul khatimah. Sekaligus ini menjadi tanda bahwa seseorang atau siapapun belum menyelesaikan hidupnya sampai hidupnya berakhir. 3 itu, yang pertama adalah meremehkan hukum Allah. Jadi kalau ada orang yang sama hukum Allah itu masih meremehkan, itu tanda berarti hidupnya belum selesai. Hidupnya itu terlambat. Di usia 30 tahun, 40 tahun masih meremehkan hukum Allah. Mungkin wujud dari meremehkannya itu meremehkan hukum sunnah semisal. Pak, sudah ba'diyah belum? Belum. Ayo Pak, ba'diyah. Kan cuma sunnah. Itu kan cuma sunnah. Itu kan sebenarnya ada kesan meremehkan hukum Allah. Cuma sunnah Pak. Padahal sunnah itu kan hakikatnya adalah perintah Allah. Jadi sama dengan meremehkan perintah Allah. Karena perintah Allah itu menatijahkan 2 kemungkinan hukum. Kalau tidak wajib, ya sunnah. Sebagaimana larangan Allah itu juga menatijahkan 2 kemungkinan hukum. Kalau tidak haram, makruh. Jadi aslinya makruh itu larangan Allah. Sebabnya sebenarnya dari namanya saja makruh itu membuat kita sama yang makruh itu berat. Karena makruh itu kan artinya yang dibenci. Cuma banyak orang yang mengatakan cuma makruh itu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua, percaya dengan klinik ngedukun tadi. Jadi kalau orang masih percaya klinik itu berarti hidupnya terlambat. Di usia 30 tahun masih percaya itu, waduh Gunung Semeru meletus bakalan ada apa nih. Katanya nanti ada goro-goro apa. Waduh, jadi takut nih. Waduh, Semeru udah meletus nih, giliran Merapi nih, katanya sesama gunung berapi ada ukhuwah gitu segala macam. Intinya percaya pada klinik. Apalagi ramalan bintang nih, zodiak atau sejenisnya. Atau weton. Padahal di masa Nabi nggak ada weton nih. Wah Pak, anaknya Bapak ini nggak cocok nih sama dia, lahirnya wetonnya, wah ini kalau dipaksakan nanti akan gimana. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga, membenci sesama mukmin. Jadi kalau melihat ada orang yang masih suka benci dengan sesama mukmin itu isyarah hidupnya terlambat. Karena biasanya yang suka musuhan kan anak kecil. Suka tengkar itu kan anak kecil. Nah ini udah 30 tahun gua masih tengkar juga kan, berarti itu seperti anak kecil. Cuma kadang bedanya anak kecil kalau tengkar gampang akurnya. Tapi kalau sudah gede tengkar susah akurnya. Nah jadi ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang ini kita belum bahas kemarin, adalah golongan yang hidupnya berjalan bersama matahari. Jadi manusia yang kepribadian dan perilaku hidupnya sama dengan umurnya. Jadi kalau sudah 30-an tahun gitu ya, 40-an tahun, apalagi 50-an tahun, apalagi udah pensiun gitu. Rajin ibadahnya gitu, mempong ibadahnya, orang bilang apa? Wajar lah. Udah pensiun ya.
Nah, itu berarti dia berjalan bersama matahari. Jadi sama dengan umurnya. Nah, mereka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menyelesaikan hidup tepat pada saat hidupnya berakhir. Jadi tepat waktu itu. Jadi orang ini kalau diibaratkan ujian, ya seperti ujian, waktunya 90 menit, soalnya 100. Nah, pas di menit ke 90 itu menyelesaikan soal ke 100 itu. Ya, memang begitu gitu ya. Iya, memang begitu. Tapi ini kan riskan. Iya, ini riskan. Kalau mengambil posisi seperti ini, ya. Gaya hidup seperti ini orang yang akhirnya tepat waktu, ya meninggalnya husnul khatimah. Tapi sekali lagi ini riskan. Ini bagi orang-orang yang hidupnya pertama hanya melakukan yang wajib. Ya. Hanya melakukan yang wajib, tidak melakukan yang sunnah. Iya, tidak melakukan yang sunnah. Wah, itu saya nih. Saya yang wajib-wajib nih. Wah, ini berarti nanti saya pasti husnul khatimah nih, kapanpun meninggal insyaallah tepat waktu. Tunggu dulu, masih ada satu. Iya. Satu itu adalah tidak pula melakukan dosa. Nah, kalau memenuhi 3 kriteria ini insyaallah nanti meninggalnya tepat waktu. Iya, meninggalnya tepat waktu. Iya. Jadi kayak bapak-bapak, ibu-ibu datang ke kantor selalu tepat waktu itu. Jam 7 masuk, semisal ya udah jam 7. Tapi kebayang kan, kalau masuk kantor jam 7 kemudian bisa 7 hari berturut-turut tepat jam 7. Kira-kira ada nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah gitu? Iya. Kalau sehari 2 hari mungkin bisa, kalau tiap hari sulit. Nah, jadi memilih yang kedua ini juga riskan. Ya, karena ada poin tidak pula melakukan dosa. Ini dia, siapa yang hidupnya tidak melakukan dosa. Karena itu amal sunnah sebenarnya dalam rangka agar kebaikan kita plus, ya, menutup dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Ya, jadi semakin banyak amal sunnahnya, ya, semakin berpeluang menutup, ya, menutup dosa. Karena yang bisa menutup dosa itu amal sunnah. Amal wajib nggak bisa menutup dosa, nggak bisa. Waduh, saya habis berbuat dosa nih, saya salat zuhur biar dosa saya tertutup. Ya nggak bisa, salat zuhur itu hukumnya wajib. Yang bisa menutup dosa adalah amal sunnah. Nah, karena itu kita memutuskan untuk tidak menjadikan yang kedua ini pilihan. Berarti kalau gitu pilihannya yang ketiga. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali hidup ini harus berjalan di depan matahari. Siapa mereka? Manusia yang kepribadian dan perilaku hidupnya lebih dewasa dari umurnya. Makanya di bagian awal syabab bakal qabla haramik, ya, ini gambaran dari manusia yang ketiga ini. Usianya masih remaja tapi pandangannya kok kayak orang tua gitu. Ya, bahkan bisa jadi lebih dewasa, lebih arif, lebih bijaksana dari orang tua. Orang-orang seperti inilah yang hidupnya berarti lebih cepat dari waktu. Ya, berjalan lebih cepat dari waktu. Jadi kalau waktu berjalan 60 menit per jam, dia kecepatannya 70 menit per jam. Ya, berarti kan dia maju di depan waktu. Ya. Nah, orang ini telah menyelesaikan hidup sebelum hidupnya berakhir. Jadi ibarat ujian 100 soal 90 menit, di menit ke 60 dia sudah menyelesaikan 100 soal itu. Ya, akan tinggal sisa waktu, ya, dia akan tenang. Jadi telah menyelesaikan hidup sebelum hidupnya berakhir. Nah, siapa mereka? Ya, mereka ini yang ketika datang malaikat Israel akan menyambutnya dengan apa? Senyum. Ya, dengan senyum.
Sebagaimana kalau seandainya dulu kita sudah menyelesaikan semua soal, terus pengawas mengambil kertas soal, kertas jawaban. Ketika beliau ngambil, itu wajah kita wajah apa? Wajah senyum. Tapi kalau belum selesai, wah wajahnya, janganlah Pak, ini belum selesai, nggak bisa, udah habis waktunya. Kira-kira begitu nanti gambarannya ketika malaikat Israel. Cuma malaikat Israel kan tidak ngambil kertas jawaban, tapi ngambil nyawa. Susah ikhlasnya karena belum selesai. Tapi golongan yang ketiga ini selesai. Terus bagaimana caranya agar kita bisa cepat selesai? Ini mumpung masih dikasih waktu, nggak tahu dikasih waktunya masih berapa lama. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan. Ada 3 Bapak Ibu yang kita bisa lakukan. Yang pertama, beramal baik sebagai pilihan hidup antara kita dengan Allah. Jadi ini manajemen amal kita. Jadi bisa jadi kemarin-kemarin kita beramal antara kita dengan istri gitu ya. Kalau di keluarga itu, kenapa baik sama istri? Ya biar istri juga baik sama saya. Nah itu kan berarti kita beramal antara kita dengan istri, bukan antara kita dengan Allah. Udah, saya baik sama keluarga, ini adalah amal yang saya lakukan semata-mata antara saya dengan Allah ya, semata-mata saya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Ini kalau beliau ini orang beriman luar biasa ya. Jadi ada seorang suami yang menikah waktu usia 30 tahun ya, tapi kemudian harus bercerai ya, karena urusan keturunan. Jadi istrinya mengalami keguguran ya, mungkin keduanya diskusi, akhirnya pisah. 2 tahun kemudian ternyata mantan suaminya ya, mengetahui kalau mantan istrinya ini sakit, yang sakitnya cukup berat, ginjal, yang bisa berpengaruh bahkan ke mata, bisa menjadi buta. Apa yang dilakukan oleh mantan suaminya? Ngelamar lagi untuk menjadikan mantan istrinya ini kembali menjadi istrinya dengan niatan untuk merawat. Wah, ini kalau dia seorang muslim ya, dan ini beramal semata-mata antara dia dengan Allah, wah itu sudah kecepatan jalannya itu udah luar biasa, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan akhirat sebagai penimbang keputusan hidup. Kenapa? Karena kalau dilogikakan, orang sering mengatakan bahwa hidup ini kan mengalir. Nah kalaulah mengalir kan tinggal kita memposisikan diri sebagai apa? Ada 2 kemungkinan, sebagai batu atau sebagai buah apel. Kalau kita adalah batu, ya udah tenggelam. Kalaupun jalan, ya jalannya nggak bisa sejalan dengan aliran air itu. Tapi kalau kita adalah buah apel, kan kita akan berjalan bersama air tersebut. Kalaulah air mengalir itu adalah gambaran tentang waktu, iya, bisa jadi kita akan berjalan lebih cepat. Nah, jadi itu sangat tergantung kita ini batu atau apel di aliran hidup kita. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa kita ini batu atau apel? Nah, itu sangat tergantung. Perilaku hidup kita itu didasarkan atas kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Kalau atas kepentingan dunia itu berat jenisnya selalu lebih berat daripada air. Ya, dunia itu jadi dibanding aliran hidup kita, dunia itu memiliki berat jenis yang lebih berat, akibatnya tenggelam. Tapi kalau berat jenis diri kita lebih ringan dari kehidupan kita, itu yang membuat hidup ini betul-betul mengalir. Dan yang membuat berat jenis diri kita lebih ringan dari air, dari kehidupan kita maksudnya,
adalah keputusan-keputusan kita dalam hidup ini penimbangnya adalah akhirat. Itu yang akan membuat hidup kita jadi ringan. Berjalan lebih cepat dari aliran air, berjalan lebih cepat dari berjalannya matahari. Jadi tidak menghitung amal baik dengan kalkulasi dunia, enggak. Sama sekali enggak. Kalkulasinya adalah akhirat. Ya, kalkulasinya adalah akhirat. Ya, meskipun kadang ya tidak salah kalau kita menghitungnya pakai kalkulasi dunia. Ya, contoh gitu, wah saya harus berkarir ini, karir saya hanya akan naik ini cepat kalau saya disiplin, saya punya integritas, saya loyal, gitu, saya semangat. Gitu. Tapi kalkulasinya biar cepat naik pangkat, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan kehidupan, ya dia tidak mengalir bersama kehidupan itu. Dia cuma hanya dapat dunianya, tapi belum tentu dia dapat akhiratnya. Tapi kalau kemudian ya saya disiplin, ini kan karena Allah suka saya disiplin. Ya, saya memiliki integritas. Integritas itu kan kesetiaan kepada kejujuran. Itu kan bagian dari perintah Allah. Saya lakukan semuanya ya karena Allah Subhanahu wa taala suka, dan saya berharap dengan semuanya nanti akan dapat balasan di akhirat. Maka insya Allah akhiratnya dapat, dan bisa jadi dunianya juga dapat. Kalaupun dunianya nggak dapat, nggak apa-apa, karena memang tujuan saya adalah akhirat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan amal yang punya nilai lebih di sisi Allah. Ya, melakukan amal yang punya nilai lebih di sisi Allah. Jadi bukan amal yang biasa. Ya, namanya juga percepatan kan. Berarti kan harus lebih, kecepatan kita harus lebih. Jadi ibaratnya kalau bapak-bapak rombongan nih mau ke Jakarta ya. Iya, 2 mobil gitu, atau 3 mobil. Mobil bapak terbelakang, iya, lewat tol baru sampai Ungaran. Akhirnya telepon kan, temen yang lain pada kemana ini? Ternyata pas ditelepon, ya, kami sudah sampai di Batang nih, kita masih di Ungaran. Kira-kira dalam posisi seperti ini, iya, kecepatan kita tetap atau ditambah? Ya, kecepatannya lebih. Ya, kecepatannya lebih. Kita kalau berhitung dengan waktu, kita ini sebenarnya berjalan bersama di depan atau masih di belakang? Masih di belakang ya? Iya, masih di belakang. Kan nggak mungkin kita tidak menambah kecepatan. Bayangkan baru sampai di Cirebon, sementara acara di Jakarta sampai di Cirebon itu jam 13, sementara acaranya itu mulainya jam 15. Mungkin nggak kecepatannya biasa? Enggak, kecepatannya akan ditambah. Nah, hidup juga sama. Terus apa saja amal yang punya nilai lebih di sisi Allah itu? Pertama, melakukan amal baik yang tidak diinginkan dengan hati bahagia. Oh, ini kecepatannya luar biasa. Melakukan amal baik yang sebenarnya kita tidak menginginkan. Iya, tapi ini amal baik. Ini amal baik. Jelas baiknya. Kalau amal baik kan disukai Allah. Tapi saya kok nggak pengen ya. Nah, ini kita perlu nyari amal-amal yang kayak gini ini. Dan pastikan hati kita bahagia. Ya, syaratnya hati kita bahagia. Karena kalau bahagia kecepatannya juga nggak tinggi. Melakukan amal baik yang tidak diinginkan dengan hati yang bahagia. Apa contohnya? Wah, ini banyak sebenarnya kalau mau nyari itu. Iya. Semisal ini, iya, dihina orang, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan. Ini amal yang kita inginkan nggak? Enggak. Tapi ini baik nggak kalau kita lakukan? Oh,
Oh baik. Kenapa? Allah nyuruh idfa' billati ya ahsan. Kalau Allah nyuruh tandanya Allah suka. Aduh, tapi kok berat ya bagi saya. Enggak apa-apa. Justru berat itu bagus itu. Kalau sudah ringan kan nggak enak ya. Udah ringan, tapi kalau sudah ringan itu berarti kecepatannya udah stabil itu 500 km per jam. Iya. Bayangkan kalau kecepatan kita ke Jakarta 500 km per jam stabil, sampai Jakarta berapa lama? Ya sejam aja. Nggak nyampe itu, udah nyampe. Iya. Nah, model amal-amal begini nih, kecepatannya luar biasa. Ya, melakukan amal yang sebenarnya amal baik, sebenarnya kita tidak menginginkannya, tapi Allah menyukainya. Iya, Allah menyukainya. Karena nanti berlaku rumus ini. Siapa yang bahagia saat melakukan amal baik yang tidak diinginkannya, kelak ia akan bahagia saat mati yang tidak diinginkan datang menyapanya. Ya, di mana mati itu adalah akhir kehidupan. Dia bahagia, itu tandanya apa? Udah selesai. Karena kalau orang sudah selesai hidupnya, datang malaikat Israel, itu senang. Itu senang. Jadi macam ujian tadi, udah selesai di menit ke-60, tapi aturannya semua tidak boleh keluar, kecuali kalau ada petugas yang mengambil. Pas petugas keliling, ngelihat kita kok diem aja, petugas nanya, udah selesai? Udah Pak. Ya udah saya ambil ya, silakan keluar. Itu kita bahagia nggak? Bahagia. Nah seperti itu. Siapa yang bahagia saat melakukan amal baik yang tidak diinginkannya, kelak ia akan bahagia saat mati yang tidak diinginkan datang menyapanya. Jadi untuk bisa mempercepat perjalanan hidup kita butuh nggak orang-orang seperti ini? Butuh. Dia udah berjasa banget ke kita. Mempercepat perjalanan hidup kita. Tapi sekali lagi syaratnya bahagia. Syaratnya bahagia. Kalau masih ganjel, itu kayak naik mobil ada ganjelnya gitu. Meskipun digas itu ya nggak jalan, karena ngeganjel. Nah, termasuk juga mendahulukan orang lain, walau diri kita sendiri membutuhkan. Walau kita sendiri membutuhkan. Kita sendiri membutuhkan. Tapi kita berikan itu ke orang lain. Sebenarnya di rumah itu kerap kali kita bisa jadi butuh istirahat, tapi anak-anak kok minta ditemani. Anak sendiri. Nah itu biasanya apa yang kita lakukan? Meminta anak kan. Nah bapak capek nih, bapak istirahat dulu ya. Padahal itu anak minta itu kesempatan. Jalan-jalan dong Pak, masa bapak sibuk terus ngurus kantor. Kapan punya kesempatan dengan kami? Jalan-jalan lah, keluar bentar gitu. Ya keliling aja, nggak usah mampir. Itu kesempatan. Sebenarnya saya harus istirahat, tapi ini anak-anak harus lebih didahulukan. Itu mendahulukan anak saja udah luar biasa. Tapi pastikan kita bahagia. Nah, bukti bahagia jangan ngomong. Kalau ngomong nggak jadi. Nah, bapak ini harusnya istirahat nih. Tapi kalau kamu ngajak, ya udahlah bapak penuhi. Itu anak-anak jadi nggak bahagia juga. Ikutan nggak bahagia. Kita tampakkan rasa bahagia kita, senang kita, padahal sebenarnya kita harusnya istirahat. Apalagi ini nih, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberi dari yang paling kita sukai. Ini amal yang kita inginkan atau enggak? Enggak. Ini kan bisa setiap waktu kalau ini. Dan pastikan kita bahagia waktu kita memberikan yang paling kita sukai ini. Infak yang paling kita sukai, kemudian kita bahagia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah amal baik yang kita tidak menyukainya, lakukanlah dengan hati yang suka semata karena Allah menyukainya. Kelak Allah akan buat kita bahagia saat mati nanti. Dan itu tanda insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada di Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin ada tanggapan, sharing dari
Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak ada, oh ada, monggo. Kadang-kadang mungkin kita tahu ya orang yang susah atau tapi begitu lintas, apa jadi saya jadi harus gini ya, harusnya kan begitu. Iya. Itu gimana solusinya? Yang terakhir tadi, saya solusi apa? Itu kan kita bisa coba tahapnya tahap berikutnya biar kalau biar bisa biar kita lagi bisa menggunakan perasaan itu gimana? Mungkin jawabannya ada di sini. Iya, pernah kita sampaikan ya. Terkadang Allah meletakkan kunci-kunci surga itu pada amal baik yang kita tidak menyukainya. Jadi solusinya adalah pahami di situ ada kunci surga yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada kunci surga. Dan kita mendapatkan kepastian ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk surga dengan amal baik kalian? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum melihat perjuangan kalian di dalam melakukan amal. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum melihat kesabaran kalian di dalam melakukan amal. Berarti sebenarnya yang dilihat oleh Allah bukan amalnya, tetapi sejauh mana kita berjuang dan bersabar di dalam amal itu. Itu yang akan menjadikan amal kita menjadi jalan kita ke surga. Jadi kalau amal itu tidak ada perjuangannya, tidak ada kesabarannya, ada kunci surganya nggak di situ? Kalau berdasar zahir ayat tadi enggak. Karena Allah mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja dengan amal-amal kalian, sementara kalian belum berjuang, belum bersabar. Nah, kita bisa menemukan berjuang dan bersabar itu pada amal apa? Amal yang kita sebenarnya tidak menginginkan, amal yang sebenarnya kita tidak menyukai. Nah, sehingga kita bahasakan terkadang bahkan seringkali Allah meletakkan kunci surga di situ. Tujuannya apa? Ya, tujuannya kita ngambil. Ya, ngambilnya ya kita melakukan amal tersebut. Nah, mungkin ini menyangkut pengertian. Jadi sejauh mana kita mengerti bahwa di dalam amal yang kita tidak menginginkannya, betul-betul di situ ada kunci surga. Mengerti ini yang kemudian memang harus lebih dikuatkan lagi, karena selama ini kita sudah kadung terbelenggu oleh pengertian lama bahwa orang kalau menyakiti kita adalah orang yang gak baik kepada kita, iya, sehingga rasanya kita berat gitu, iya, untuk berbuat baik ke dia. Itu kan pengertian lama, iya, masa pengertian lama masih dipegangi? Nah, tapi kan ini memang kaitannya juga dengan ini, dengan kecepatan hidup kan. Jadi kalau hari ini masa lalu kita, hari ini adalah masa lalunya kita, ya akhirnya pengertian lama itu. Termasuk pengertian lama adalah sebenarnya nggak ada masalah sih saya membalas keburukan dia dengan kebaikan. Cuma ini dalih. Kalau saya balas keburukan dia dengan kebaikan, dia semakin melunjak. Ada nggak yang punya pikiran begitu? Ada. Itu pikiran lama yang sebenarnya udah usang, yang harusnya nggak perlu lagi dipegangi. Iya, nggak perlu lagi dipegangi. Cuma ini berat. Iya, beratnya kenapa? Karena jarang sekali ada orang yang merubah pikirannya. Iya, lebih banyak berkutat di pikiran yang lama. Jadi kadang kita merasa sendirian. Nah, karena merasa sendirian, akhirnya kita terbawa. Iya, dalam teori psikologi, kita kan kadang berperilaku itu niru, ngikut bagaimana perilaku orang tanpa kita mengetahui apa penyebabnya. Iya. Jadi contoh sederhana, kalau semisal bapak ibu di di apotek banyak yang nunggu. Nah, ketika ada suara bel gitu, tiba-tiba semua orang berdiri.
Semua orang berdiri. Tapi kemudian duduk lagi. Kita kan awalnya apaan gitu berdiri. Tapi ketika ada suara bel lagi, mereka berdiri. Iya, kita bisa jadi awalnya bertahan kan. Tapi kalau kemudian setiap kali ada suara bel, mereka berdiri, lama-lama kita ke bawah nggak? Ke bawah. Ke bawahnya awalnya ada rasa apa? Nggak enak kan? Nggak enak. Ya, akhirnya ikut berdiri. Begitu orang-orang yang tadinya antri itu pada pergi, dan bisa jadi kita tinggal sendirian. Begitu ada suara bel, kita berdiri tanpa kemudian kita tahu kenapa harus berdiri. Banyak sekali pengertian-pengertian lama kita itu karena ngikut apa yang ada di masyarakat, tanpa kemudian kita mencerna sebenarnya pikiran ini benar nggak. Ya. Jadi pada kasus tadi, orang yang tidak baik kepada kita, kalau kita lurus gitu ya, itu kan orang yang membantu saya untuk bisa mendapatkan kunci surga. Salah nggak kalau kita punya pengertian seperti itu? Dan memang itu kan yang tepat. Nah, cuma selama ini kita sudah terbelenggu oleh pikiran lama yang rasanya sulit sekali. Pokoknya orang yang menghina saya itu adalah orang yang bermaksud tidak baik kepada saya. Ya, selama itu dipegangi, wah udah bahagia itu sulit ya, untuk bisa kemudian berbuat baik kepada orang-orang seperti itu. Banyak sekali kalau kita mau tulis pikiran-pikiran lama yang membelenggu kita, yang membuat kita jadi sulit untuk bisa menjadikan diri kita diri yang pantas untuk bisa mendapatkan kunci surga. Ya, mudah-mudahan dengan kajian tazkiyah ini sedikit demi sedikit kita meninggalkan pikiran-pikiran lama yang tidak membuat kita tumbuh berkembang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.